Baik, perkenalkan nama saya Lila Lohika, NIM C02185515, kelas akuntansi D 2018. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang penjualan angsuran. Di mana penjualan angsuran adalah penjualan yang dilakukan dengan perjanjian di mana pembayarannya dilaksanakan secara bertahap. Yang pertama, pada saat barang-barang diserahkan kepada pembeli, penjual penerima pembayaran pertama sebagian dari harga penjualan atau diberikan down payment. Yang kedua, sisanya dibayar dalam beberapa kali angsuran. Adapun untuk melindungi kepentingan penjualan dari kemungkinan tidak ditepatinya kewajiban-kewajiban oleh pihak pembeli, maka terdapat beberapa bentuk perjanjian kontrak penjualan angsuran. Yang pertama, ada perjanjian penjualan bersyarat atau conditional sales contract, di mana barang-barang telah diserahkan, tetapi hak atas barang-barang masih berada di tangan penjual sampai keseluruhannya pembayaran sudah lunas. Yang kedua, pada saat perjanjian ditandatangani dan pembayaran pertama telah dilakukan, hak pemilik dapat diserahkan kepada pembeli, tetapi dengan menggadaikan atau menghipotekkan untuk bagian harga penjual yang belum dibayar kepada si penjual. Selanjutnya, yang ketiga, ada hak pemilik atas barang-barang untuk sementara diserahkan kepada satu badan trust atau trust sebagai pembayaran harga penjualan dilunasi. Yang keempat, ada beli sewa atau lease price, di mana barang-barang yang telah diserahkan kepada pembeli, pembayaran angsuran dianggap sewa sampai harga dalam kontrak telah dibayar lunas. Baru sesudah itu hak pemilik terpindah kepada pembeli. Adapun untuk mengurangi atau menghindari kemungkinan kerugian yang terjadi dalam pemilikan kembali, maka faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh penjual adalah yang pertama, besarnya pembayaran pertama atau down payment harus cukup untuk menutup semua kemungkinan terjadinya penurunan harga barang tersebut dari semula barang baru menjadi barang bekas. Yang kedua, jangka waktu pembayaran di antara angsuran yang satu dengan yang lain hendaknya tidak terlalu lama, kalau dapat tidak lebih dari 1 bulan. Selanjutnya, yang ketiga, besarnya pembayaran angsuran prodik harus diperhitungkan cukup untuk menutup kemungkinan penurunan nilai barang-barang yang ada selama dalam jangka pembayaran satu dengan pembayaran angsuran berikut. Adapun di sini pengakuan laba kotor dalam penjualan angsuran. Pada umumnya, pengakuan laba kotor dalam transaksi penjualan angsuran ada dua cara. Yang pertama itu laba kotor diakui oleh periode di mana penjualan dilakukan, atau yang kedua laba kotor dapat dihubungkan dengan periode di mana realisasi pembayaran telah terjadi sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, laba kotor diakui oleh periode di terjadinya transaksi penjualan. Pada cara ini, transaksi penjualan angsuran diperlakukan setiap halnya transaksi penjualan kredit. Laba kotor yang terjadi diakui pada saat pembayaran barang dengan ditandai oleh timbulnya piutang atau tagihan kepada langganan. Apabila prosedur demikian diikuti, maka sebagai konsekuensinya pengakuan terhadap biaya-biaya yang berhubungan dengan
dengan diidentifikasikan dengan pendapatan-pendapatan yang bersangkutan harus pula dilakukan. Selanjutnya, ada pengakuan laba kotor dihubungkan dengan periode terjadi realisasi penerimaan kas. Pada cara ini, laba kotor yang terjadi diakui sesuai dengan jumlah uang kas dari penjualan angsuran yang direalisasikan dalam periode-periode yang bersangkutan. Adapun prosedur yang menghubungkan tingkat keuntungan dengan realisasi penerimaan angsuran pada perjanjian penjualan angsuran adalah yang pertama, penerima pembayaran pertama dicatat sebagai pengembalian harga rokok atau cost dari barang-barang yang dijual atau servis yang diserahkan sudah seluruh harga pokok cost kembali, maka penerimaan selanjutnya baru dicatat sebagai keuntungan. Yang kedua, penerimaan pembayaran pertama dicatat sebagai realisasi keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kontrak penjualan. Sesudah seluruh keuntungan yang ada terpenuhi, maka penerimaan selanjutnya dicatat sebagai pengumpulan kembali atau pengembalian harga pokok atau cost. Setiap penerimaan pembayaran yang sesuai dengan perjanjian dicatat baik sebagai pengembalian harga pokok atau cost maupun sebagai realisasi keuntungan di dalam perbandingan yang sesuai dengan posisi harga pokok dan keuntungan yang terjadi pada saat perjanjian penjualan angsuran ditandatangani. Selanjutnya ada penjualan angsuran untuk barang-barang tak bergerak. Di dalam metode angsuran atau installment method seperti tersebut dalam nomor 3 yang sudah saya jelaskan tadi, yang di atas perbedaan antara harga penjualan dalam kontrak dengan harga pokoknya atau cost dicatat sebagai laba kotor yang belum direalisasi atau unrealized gross profit. Pada akhir periode diperhitungkan jumlah keuntungan yang telah realisasikan, yaitu sebesar persentase laba kotor dikali dengan jumlah angsuran yang telah diterima dalam periode yang bersangkutan. Jumlah laba kotor yang direalisasikan ini diakui dengan memindahkan sebagai saldo rekening laba kotor yang belum direalisasi ke dalam rekening realisasi laba kotor. Ada contoh pertama, yaitu PT Vetena, suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli harta tidak bergerak, menjual rumah kepada Tuan Hartono dengan harga Rp2.500.000. Harga pokok rumah itu menurut pembukuan PT Centena sebesar Rp1.500.000. Beberapa ketentuan yang diatur di dalam kontrak penjualan, khususnya yang berhubungan dengan syarat pembayaran adalah sebagai berikut. Pembayaran pertama atau down payment sebesar Rp500.000 untuk menjamin keamanan pemilikan rumah tersebut. PT Centena dan Tuan Hartono setuju untuk menghipotekkan rumah tersebut
dari Tuan Hartono kepada PT Centena sebesar 2 juta rupiah. Akte hipotek ditandatangani pada tanggal 1 September 1980. Dibayar dalam jangka waktu 5 tahun dengan pembayaran tiap per tahunnya Rp200.000 bunga hipotek sebesar 2% setahun untuk sisa pinjaman hipotek yang belum dibayar. Komisi dan biaya-biaya lainnya guna menyelesaikan akte hipotek sejumlah Rp50.000 telah dibayar tunai oleh PT Centena. Angsuran pokok dan bunga hipotek untuk pertama kali baru akan dilakukan pada tahun 1981. Jurnal-jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi-transaksi tersebut pada tahun 1900 dan 1981 dalam buku-buku PT Centena. Menurut kedua metode tersebut di atas adalah ini ada beberapa dari jurnal-jurnal yang telah diterapkan di dalam materi tersebut. Inilah cara-caranya yang sudah dijelaskan. Dari PT Centena. Ya mungkin ini sangat sudah jelas dengan penjelasannya. Selanjutnya, apabila pembayaran angsuran hipotek di Tuan Hartono dapat diterima sesuai dengan perjanjian yang ada, maka kedua metode pengakuan laba kotor atas transaksi penjualan angsuran tidak berakibat perbedaan jumlah pendapatan bunga yang diperoleh dalam setiap tahun bukunya akan tetapi laba atau rugi bersih yang diakui pada setiap tahun buku di antara kedua metode itu akan tetap berbeda. Selanjutnya, apabila laba dalam periode di mana penjualan itu terjadi, maka atas transaksi penjualan rumah PT Centena akan melaporkan labanya sebesar Rp900.000 atau dalam kurung 1 juta dikurang dengan Rp50.000 dalam tahun buku 1980, dan oleh karenanya tidak ada pengakuan laba untuk masa 5 menurut metode. Angsuran laba penjualan rumah sebesar Rp900.000 akan dianggap direalisasikan sebesar Rp150.000 atau Rp200.000 dalam masa 5 tahun kemudian sesuai dengan jangka waktu penyelesaian transaksi masing-masing sebesar Rp160.000 setiap tahunnya pada tanggal 31 Desember 1981. Selanjutnya, pembatalan kontrak di kemudian hari sebelum kewajiban-kewajiban pembelian diselesaikan biasanya diikuti dengan pemilikan kembali barang-barang oleh penjual, tergantung dari perlakukan terhadap laba transaksi penjualan angsuran tersebut. Apabila kontrak
dibatalkan, berarti tidak seluruh laba yang diperhitungkan dapat direalisasikan. Di samping itu, juga untuk menghitungkan pengaruh penurunan harga barang yang bersangkutan, karena dengan demikian barang hanya dapat dijual kembali dengan bentuk barang bekas pakai. Selanjutnya, apabila dari contoh tersebut di atas, Tuan Hartono tidak dapat memenuhi kewajiban pada tanggal 1 Maret 1982, maka PT Setena akan menarik kembali saldo hipoteknya sebesar Rp1.600.000 dan memiliki kembali rumah. Sedangkan jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh Tuan Hartono sebesar Rp900.000 tidak dapat ditarik kembali dan tetap menjadi haknya PT Setena. Diumpamakan penilaian kembali atas rumah tersebut pada tanggal 1 Maret 1982 adalah sebesar Rp1.200.000. Dengan demikian, pencatatan masing-masing metode akan terlihat dengan tabel tersebut. Ini penjelasan dari itu yang diumpamakan penilaian kembali atas rumah. Ini penjelasan dari yang di atas. Mungkin sekiranya sangat jelas, ada gambarnya yang telah diterapkan. Selanjutnya, dalam hal ini perlu kiranya diingat bahwa bunga hipotek yang akan diterima pada akhir 1981 sebesar Rp64.000 harus dicatat sebagai kerugian, sebab pada tahun 1982 sama sekali tidak bisa diterima. Dengan demikian, maka laba tahun 1981 harus dikoreksi kembali. Laba atau rugi pemilik kembali pada masing-masing metode tersebut di atas dapat dibuktikan dengan perhitungan. Ini perhitungannya dari penjelasan yang di atas. Mungkin sekiranya itu. Selanjutnya, penjualan angsuran untuk barang-barang bergerak. Prosedur akuntansi penjualan barang-barang dagang dengan perjanjian angsuran pada dasarnya lama dengan cara yang dilakukan berbagai harta tetap. Barang-barang tak bergerak. Dalam pencatatan transaksi penjualan perlu untuk membedakan antara penjualan reguler atau regular sales dan penjualan angsuran atau installment sales. Hal ini sangat penting, artinya untuk dapat memberikan data bagi perhitungan laba kotor yang diakui sebagai hasil penerimaan pembayaran piutang dari penjualan angsuran. Untuk memberikan gambaran tentang proses akuntansi dalam penjualan angsuran barang-barang untuk bergerak diberikan. Mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.